Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 20B Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dhitadhiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Pada video part 20B ini, saya akan melanjutkan membacakan bab terakhir, bab 20, akhir segalanya, 7 Desember 2005. Saya akan mulai dengan mengulang satu paragraf terakhir dari video part 20A. Kita melakukan pengamatan terhadap tubuh. Mengapa begitu? Mengapa itu meditasi yang penting? Meditasi itu memiliki kegunaan. Kegunaannya adalah supaya tubuh Anda lenyap, sehingga tubuh disamathakan, sehingga tubuh tidak lagi menjadi masalah. Nyatanya, tubuh lenyap begitu saja dari agenda Anda. Itulah manfaat melakukan pengamatan tubuh. Jika Anda tidak bisa duduk meditasi dan masuk ke jhana, yang merupakan pertanda bahwa tubuh lenyap beserta panca inderanya, berarti masih ada cengkraman terhadap tubuh. Anda masih melekati tubuh. Anda belum bisa melepas. Menakjubkan jika melihat kenapa Anda tidak bisa masuk ke dalam jhana. Bukan karena kurangnya usaha, bukan gara-gara kurangnya jam terbang. Waktu itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Kadang orang bisa bermeditasi sepanjang hidup mereka, 8 atau 10 jam sehari, dan tetap saja tidak masuk dalam keadaan tersebut. Mengapa begitu? Itu karena masih ada sesuatu yang tidak bersedia mereka lepas, tak bersedia mereka tinggalkan, dan karena mereka tidak bersedia melepas dan meninggalkannya, maka hal itu tidak pernah lenyap. Mereka tidak mensamathakannya. Mereka tidak bisa menenangkannya menjadi pelenyapan. Jadi, inilah alasan semakin kita mengerti kekosongan fenomena ini, yang kita sebut dunia material, makin kita melihat bahwa ada begitu banyak yang kita tambahkan pada yang kita lihat, yang kita dengar. Pada permulaan malam ini, saya telah bicara tentang pengondisian budaya yang kita miliki. Karena saya menerima karya tulis dari beberapa ilmuwan tentang penjelasan fenomena yang disebut cahaya dewa. Mereka punya penjelasan ilmiah. Itu hanyalah fenomena dengan sebab dan akibat. Itu bukan para dewa, bukan makhluk surgawi. Tapi mengherankan, bagaimana orang-orang ingin menambahkan makhluk surgawi pada pengalaman tersebut? Saya membaca koran sembari menunggu pemakaman sore ini. Saya hanya membaca setengah artikel itu. Tapi beberapa ilmuwan dengan pembuktian hebat berhasil mengungkap ketakbenaran segala hal, mulai dari patung Bunda Maria menangis, serta darah yang mengalir dari patung dalam ajaran Katolik, dan menemukan penjelasan bagus akan fenomena itu. Akan tetapi, meskipun ada penjelasan yang baik dan mengagumkan,
Namun, jika orang ingin percaya, mereka akan menambahkan yang ingin mereka lihat pada pengalaman tersebut. Inilah masalahnya. Kelekatan kita terhadap gagasan dan pandangan menyetop kita melihat kebenaran. Ada kisah terkenal dari periode awal Wat Papong, ketika Ajahn Chah masih menjadi biku muda. Pada suatu hari Minggu, saat orang-orang pergi ke wihara, ada orang yang datang ke wihara dengan menyetir mobilnya. Tapi hujan mengguyur deras sehingga ia terjebak dalam kubangan lumpur. Ia cemas bagaimana bisa terus melaju ke wihara karena hujannya sangat deras. Ia tidak bersedia keluar dari mobil. Mereka takut basah kuyup. Namun kemudian kata mereka, Ajahn Chah datang dari dalam hutan. Ajahn Chah, biku agung ini dengan rendah hati menghampiri sisi mobil dan mendorongnya keluar dari lumpur. Jubahnya basah dan berlepotan lumpur. Wajah pun tersiram lumpur. Orang itu berpikir, itulah yang disebut biku agung. Tak peduli seberapa banyak rasa hormat yang ia terima dari lingkungan sekitarnya, ia bersedia mendorong mobil umat keluar dari lumpur. Meskipun itu berarti ia harus basah kuyup dan kotor. Itulah biku sejati. Tidak seperti sebagian biku yang duduk-duduk saja dan berharap diperlakukan seperti raja atau bangsawan. Orang itu sangat terkesan. 1 atau 2 menit kemudian, sesampainya di aula, ia melihat Patimokkha sedang didaras Ajahn Chah yang duduk di tengah, dalam keadaan kering, bersih dari lumpur. Wow, pikirnya, sakti. Aku sudah menyaksikannya. Tentu saja, banyak dari Anda tahu kisah yang sebenarnya. Ajahn Paiton, saudara Ajahn Chah, yang waktu itu menjadi samanera, sangat mirip dengan Ajahn Chah. Dan sebagai samanera, beliau tidak sedang mendaras Patimokkha. Beliau telah melihat kedatangan orang ini. Dan sebagai biarawan yang baik, ia mendorong mobil orang itu keluar dari lumpur. Tapi karena penampilan fisiknya mirip dengan Ajahn Chah, ditambah suasana gelap dan hujan, orang ini merasa yakin bahwa bukan, itu Ajahn Chah. Dan tak peduli berapa kali Ajahn Paiton berkata, itu bukan Ajahn Chah, tapi saya. Orang ini tidak pernah menerimanya. Dan ia tak pernah mengakui bahwa ia keliru. Ia sangat menginginkan keajaiban. Dan itulah keajaiban yang ia dapatkan. Kisah itu tersebar luas di Ubon. Saya rasa kisah itu masih menjadi bagian dari sejarah Ajahn Chah sebagai guru besar. Kita membuat begitu banyak hal yang tidak sungguh-sungguh ada. Semata-mata karena keyakinan kita. Itulah sebabnya, jika berhubungan dengan pandangan, tak peduli di mana kita mendengarnya, kita selalu harus meragukan dan menantangnya. Tak peduli biku mana yang mengatakannya, jangan mempercayai pandangan tersebut. Satu-satunya hal yang bisa Anda percayai adalah sutta atau pengalaman Anda sendiri, bukan biku lain. Bukan saya, bukan para kruba ajan lainnya, bukan siapapun, hanya sutta dan pengalaman Anda sendiri. Jika Anda sungguh ingin menantang hal-hal, Anda harus berani dan ikonoklastik. Ikonoklastik berarti menantang asumsi yang tak boleh dipertanyakan, tak peduli dari mana asalnya. Inilah cara kita memperdalam pengalaman kita. Ketika kita melihat yang kita lekati dan hakikatnya, mereka pun lenyap, mereka dibuat samatha. Mereka hanya muncul karena suatu sebab. Sebab itu adalah delusi, sensasi ego dan diri kita. Dan itulah yang kita lindungi. Ketika orang-orang ditantang, mereka menjadi defensif dan marah.
Itulah tanda bahwa kita membubuhi suatu diri, suatu aku ke gagasan tersebut. Kita telah membentuk hubungan aku percaya yang menyebabkan begitu banyak pertengkaran dan rintangan di jalan menuju pelenyapan dan penyelesaian hal-hal. Penting untuk memiliki kadar pandangan benar yang cukup agar dapat menembusi jhana. Tanpa pandangan benar, sulit untuk meraih jhana, karena ada sesuatu yang tetap kita genggam, yang kita lekati sebagai aku milikku. Karena hal itu, kita tidak bersedia meninggalkan dan melepas hingga ke tahap kita dapat memasuki jhana. Seringnya, kelekatan berasal dari pandangan salah. Ada suatu aku, entah di mana, suatu diri, suatu aku berpegang pada sesuatu. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kelekatan itu seperti tangan. Tangan memiliki dua ujung yang mengambil dan ujung yang memulai gerak mencengkram. Salah satu wawasan terbesar yang membantu saya di jalan ini adalah tidak menyoroti ujung yang menggenggam itu, melainkan ujung yang memulai gerak mencengkram, yaitu tidak melihat ke hal yang saya genggam, melainkan siapa atau apa yang melakukan aksi menggenggam itu. Ketika Anda melihat pada hal itu, maka Anda dapat benar-benar melepas kelekatan. Batinlah yang senantiasa mencengkram, yaitu sang aku, si ego, diri. Itu adalah batin yang ingin eksis. Ketika Anda menumbangkan gagasan itu, pandangan itu, kebenarannya justru sebaliknya. Makin sedikit sensasi diri yang Anda miliki, makin banyak hal yang dibiarkan lenyap. Makin Anda mampu melepas, makin banyak hal lenyap. Jhana adalah tahapan pertama dari pelenyapan. Sulit untuk membiarkan hal-hal lenyap. Orang-orang tidak ingin melepas tubuh, pikiran, atau pendengaran mereka. Mengapa suara itu mengganggu Anda saat meditasi? Seperti ujaran terkenal dari Ajahn Chah, suara tidak mengganggu siapapun. Kalianlah yang mengganggu suara. Itu adalah ajaran yang sungguh hebat. Maksudnya di sini adalah sang diri yang ingin mendengar. Dan itulah sebabnya secara harfiah, diri keluar dan mencari suara. Batin ingin memiliki tubuh untuk dilekati. Dan itulah sebabnya batin mencari sensasi dalam tubuh dan tidak membolehkan tubuh ini lenyap. Batin bahkan melekati napas. Dan itulah sebabnya batin tidak membiarkan napas lenyap dan menghilang. Segera begitu napas lenyap, Anda berpikir, aku tak bernapas. Lalu Anda ingin bernapas lagi. Bahkan ketika tidak ada apapun yang terjadi dan Anda masuk ke suatu keheningan, batin langsung panik. Anda pikir jika tidak ada yang terjadi, itu berarti Anda akan lenyap. Inilah rasa takut itu, pergerakan, gemetar yang menyebabkan panca indera aktif kembali dan tubuh ini eksis. Kelekatan batin terhadap tubuh ini, delusi bahwa ini adalah milikku, dan jika kita melepas, apa yang akan terjadi? Adalah rasa takut terhadap dhamma atau rasa takut terhadap meditasi. Samatha membuat Anda melewati kelekatan karena dua faktor penyebab. Melalui pemahaman atau melalui kenikmatan luar biasa ketika mengalaminya. Pemahaman mengizinkan Anda untuk melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini, sehingga Anda melepas secara alami. Sukacita, kebahagiaan meditasi mendalam, bisa begitu damai sehingga, meskipun Anda tidak setuju,
merasa tidak masuk akal dan bahkan ketakutan, membuat kelekatan tidak lagi berarti. Kenikmatan dan kebahagiaan meditasi ini sangat membahagiakan, sehingga Anda sekedar melepas kelekatan itu. Disinilah sesungguhnya batin dapat terlepas dari tubuh. Ketika batin terlepas dari tubuh, maka tubuh lenyap. Itulah yang disebut jhana. Ketika saya mengatakan lenyap, maksud saya bukan hanya tubuh, namun juga gema tubuh, gema panca indera. Hal-hal seperti ruang dan waktu semuanya terkait dengan tubuh ini. Tubuh bergerak dan karena itu menciptakan ruang, waktu. Batin bergerak karena nafsu. Nafsu mendapat sesuatu dalam dunia panca indera. Anda terganggu oleh suara karena Anda tertarik pada suara. Anda sesungguhnya melekat pada pendengaran. Hanya itu saja. Anda melekat pada perasaan, pada tubuh. Anda melekat pada napas. Anda melihat hal-hal ini lenyap. Anda mensamatakan mereka. Akhirnya, Anda tidak memiliki tubuh. Anda tidak bisa merasakannya. Tubuh telah lenyap. Anda tidak dapat mendengar suara, dan Anda bahkan tidak bisa berpikir. Batin menjadi sangat hening. Kemampuannya untuk mengendalikan dunia melalui pikiran telah lenyap dan menghilang. Anda mensamatakannya. Ketika Anda mensamatakannya, maka tubuh lenyap dari keberadaan Anda. Mensamathakan berarti hal itu telah dinirodha untuk sementara, telah lenyap. Orang-orang berkata, tapi hal itu masih ada di sana. Bukan itu intinya. Jika Anda tidak mengamatinya, maka itu lenyap. Merupakan teori kuantum dasar bahwa jika Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, Anda memerlukan pengamat untuk menciptakan realitas. Itulah pengalaman yang Anda alami dalam meditasi mendalam. Tubuh sama sekali tidak ada dan Anda tidak peduli tentangnya. Jika Anda bisa meraih keadaan itu, maka Anda tahu bahwa perenungan tubuh telah tuntas. Tujuan perenungan tubuh adalah untuk melepas, untuk membiarkan hal-hal lenyap, untuk melihat dunia kamaloka lenyap. Anda telah mendengar saya mengatakan sebelumnya bahwa sangat penting untuk mengalami lenyap dan hilangnya hal-hal. Untuk memahami hal ini, kiasan terbaik adalah kiasan kecebong yang meninggalkan air saat menjadi katak. Hanya ketika kecebong itu telah meninggalkan air sebagai katak, barulah kecebong itu bisa benar-benar tahu hakikat air. Sebelumnya, si kecebong bisa saja memiliki teori tentang air, mendengar tentang air dari biku, Kruba Ajan, atau buku ini dan itu. Tetapi ia tidak akan tahu apakah hakikat air itu. Tak kala si kecebong menjadi seekor katak dan meninggalkan air, ia tahu dari pengalamannya sendiri, tidak sekedar keyakinan atau teori. Katak itu kini melihat bagaimana keadaannya saat air tidak ada. Itu adalah wawasan dahsyat yang mengubah seluruh cara pandang katak itu terhadap kehidupan. Inilah yang terjadi ketika Anda meraih jhana. Anda telah mensamathakan tubuh dan panca indera, dan mereka lenyap. Kini Anda tahu apa makna nirodha, hakikat tubuh itu. Anda tidak akan memahami tubuh dengan hanya bolak-balik merenunginya jika tubuh belum lenyap. Yang Anda ketahui hanyalah perubahan tubuh, bukan esensinya. Sama halnya kecebong bisa tahu warna air dan suhunya dingin atau panas. Tapi kecebong tidak akan tahu esensi air sampai air itu lenyap. Perenungan tubuh mencapai kesempurnaan ketika tubuh lenyap.
Itulah tugasnya. Tujuannya adalah membawa Anda masuk ke jhana, tidak lebih. Ketika jhana terjadi, maka Anda akan punya kesempatan tahu apakah tubuh ini dan apakah panca indera itu. Sebelumnya, hal itu hanyalah teori dan kepercayaan, tidak substansial dan tidak akan pernah membawa Anda kemanapun. Itu hanya akan membuat Anda banyak berbantahan dengan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan melekati pandangan, bukan pengalaman. Ketika Anda masuk ke jhana, maka jhana itu akan menjadi pondasi yang memberi Anda data terhadap wawasan yang mencerahkan. Setidaknya Anda tahu bahwa yang muncul dari suatu sebab sekarang telah berhenti. Tubuh telah berlalu dan Anda paham akan hal itu. Itulah cara Buddha mengajar, dan Anda mendapat keyakinan luar biasa terhadap ajaran Buddha. Keyakinan yang berlandaskan pada pengalaman Anda sendiri. Saat Anda melihat batin Anda lenyap, maka Anda paham arti sesungguhnya ajaran tersebut. Anda memahami bahwa keseluruhan tujuan menembusi jhana dan pencapaian kondisi arupa atau non-materi adalah untuk melihat seluruh dunia batin ini lenyap. Di periode tengah paham Kristiani, lama setelah zaman Buddha, beberapa petapa Kristen mulai berbicara tentang penyatuan dengan Tuhan. Apakah artinya itu? Jika siapapun dari Anda pernah mengalami jhana pertama, maka Anda akan mengerti apa artinya itu. Banyak dari kita yang dibesarkan dalam tradisi Kristiani dan bisa berkaca pada pengalaman jhana pertama itu dan akan mengerti alasan tradisi Kristen tersebut akan menafsirkan dan mencerapnya sebagai bersatu dengan Tuhan. Penyatuan itu adalah ekagata, kemanunggalan batin. Persepsi Tuhan itu piti sukha luar biasa dari keadaan itu. Kekuatan dan kebahagiaan luar biasa. Saya ingat waktu masih muda, saya biasa pergi ke konser musik rock. Ada orang bernama Freddie Mercury yang bermain untuk The Queen. Orang-orang akan berteriak, "Dia itu Tuhan! Freddie Mercury adalah Tuhan! Dia Tuhan! Dia Tuhan!" Alasan mereka mengatakan itu karena mereka mengalami kebahagiaan luar biasa. Anda sungguh bisa mencapai puncak ekstasi saat mendengar musik itu. Ini adalah contoh bahwa Tuhan adalah yang memberi Anda kebahagiaan dan kekuatan yang tak terkira. Mudah untuk memahami mengapa umat Kristen dan bahkan umat Hindu menganggap pengalaman itu sebagai realitas tertinggi, kesadaran yang sama, yang tak berubah, murni, dan penuh kebahagiaan. Jika Anda mengalami keadaan itu, maka Anda mengetahuinya dari pengalaman sendiri. Maka Anda juga akan memahami mengapa keadaan yang terjadi persis sebelum jhana disebut oleh Buddha sebagai pabhasara citta. Panca indera telah diatasi dan batin luar biasa cemerlang. Itulah nimitta, cemerlang dan bersinar. Anda bahkan bisa menerapkan deskripsi itu ke jhana pertama. Anda masih mengalami sedikit goyangan di sana. Cukup untuk melihat atau memahami keadaan batin itu, mengenai objek batin dalam pengalaman tersebut. Dan ini bersifat sungguh pabhasara atau sangat bercahaya, cemerlang, dahsyat dan murni. Hal hebat mengenai pengalaman ini adalah ketika Anda keluar dari meditasi itu, maka Anda mampu memahami kerangka ajaran luar biasa dalam sutta. Anda memahami pabhasara citta itu yang begitu murni, hening, dahsyat, pun rentan terhadap perubahan. Pabhasara citta muncul karena suatu sebab dan itu rentan mengalami pengakhiran.
Orang-orang yang tak memahami hal ini, seperti umat Kristen, akan menganggap pengalaman itu sebagai yang tertinggi. Disinilah orang-orang memperoleh gagasan keliru tentang kesadaran yang tak berubah. Mereka mengalami jhana itu, tapi mereka tidak memiliki cukup pemahaman tentang Dhamma untuk sungguh-sungguh menembusi dan memahami bahwa hal ini pun akan berlalu. Hal ini pun adalah sesuatu yang terkondisi, terbentuk dari berbagai faktor yang memiliki sifat alami bahwa suatu hari itu akan berakhir. Ye dhamma hetu pabhava te sa hetwa tathagato ahate sancayo nirodho. Baris pertama pernyataan Bhante Asaji. Semua dhamma yang alaminya muncul atau mewujud, Buddha telah mengajarkan sebabnya, dan Buddha telah mengajarkan akhirnya, penghentiannya, jalan keluar dari keberadaan. Dalam jhana, Anda mengalami pengalaman hal-hal berakhir. Berakhirnya dunia panca indera dan pikiran. Anda memahami hakikat Dhamma. Salah satu pengalaman terbesar pengheningan selama jhana adalah akhir kehendak. Betapa kuatnya pengalaman itu untuk melihat bahwa bagian batin yang selama ini senantiasa hadir, potensi untuk berkehendak, memilih, tidak setuju, mengambil keputusan Anda sendiri, menggerakkan batin dengan cara apapun yang Anda inginkan, potensi yang menciptakan kata-kata yang keluar dari mulut Anda, yang menciptakan pergerakan yang sangat pokok bagi persepsi Anda tentang suatu diri, kini lenyap sempurna. Kehendak berlalu ketika Anda melihat hal itu terjadi. Anda tidak akan pernah lagi mampu berpikir bahwa seorang arahat setelah parinibbana dapat bergerak untuk melakukan apapun. Berbuat adalah dukkha. Bergerak, berbicara, pergi, datang, dan semua gemetar adalah dukkha. Yang saya maksudkan bukanlah gemetar karena ketakutan. Maksud saya adalah guncangan yang menggerakkan Anda keluar dari keheningan, keluar dari ketiadaan yang indah ini. Itu adalah derita, dukkha. Ketika Anda melihat dengan cara ini, bahwa segala yang muncul dari permunculan dan pelenyapan serta perkataan atau apapun, segalanya itu adalah dukkha. Karena Anda telah mengalami jhana kedua. Anda akan tahu dengan pasti hakikat pengakhiran. Ini adalah pengakhiran kehendak, akhir nafsu. Akhir dari melakukan hal-hal berarti dunia berhenti. Bukan hanya dunia sebelah luar, namun juga dunia sebelah dalam. Batin berhenti. Batin yang bergerak, itulah si pembuat rumah itu. Batin itu menciptakan. Inilah yang dilakukan batin. Kadang kita tahu segala sesuatu sebagaimana adanya. Kadang kita tahu hal-hal melalui fungsi mereka. Dan itulah yang dilakukan batin. Dalam bahasa Pali, citta atau batin juga memiliki makna. Berwarna-warni, warna, dan indah. Batin menciptakan dunia keindahan. Menarik untuk memahami dan menangkap intisari bagaimana kata-kata ini digunakan dalam bahasa Pali. Makna asli kata itu kerap menyingkap beberapa aspek yang lebih dalam dari yang sebenarnya dimaksud kata tersebut. Ketika batin berhenti berkehendak, ketika batin berhenti bergerak, maka batin mulai lenyap. Jhana kedua dalam suatu pengertian merupakan titik balik penting dalam batin. Karena kehendak telah berhenti, maka tak ada yang bergerak. Selang beberapa lama, jhana kedua bergulir menuju ke jhana ketiga, dan jhana ketiga menjadi jhana keempat.
hal-hal berubah, sementara seluruh dunia mulai lenyap, dan ruang pun lenyap. Arupa jhana pertama adalah persepsi ruang tanpa batas. Di dalam arupa jhana kedua, ruang lenyap. Bagaimana hal-hal ini terjadi? Itu sekedar seluruh konsep ruang tidak lagi memiliki makna. Gagasan batin atau tubuh berada dalam suatu jenis ruang tidak lagi memiliki makna. Karena batin hening dalam ketenang seimbangan jhana keempat dan sepenuhnya manunggal, maka konsep itu pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Kesadaran itu tidak memiliki batas, baik tanpa batas sekaligus kosong atau tiada pada saat bersamaan. Menjadi pertanda bahwa kesadaran itu sendiri berada di ambang pemadaman. Saat kesadaran padam, maka tiada hal yang tersisa. Batin tidak tahu apapun. Itulah sebabnya arupa jhana ketiga disebut pencerapan ketiadaan. Pada titik inilah cipta menghilang. Anda mengalami hal ini. Ini bukan lagi teori yang Anda debatkan. Anda mengalaminya dari meditasi Anda sendiri. Saat Anda keluar dari keadaan itu, sesudahnya Anda bisa melihat dengan sangat jelas. Si katak kini tidak hanya keluar dari kolam ke tanah yang kering, tapi ia juga melompat di udara, bahkan tanah pun lenyap. Dengan kesadaran lenyap, maka tidak ada yang Anda persepsikan. Karena tidak ada yang Anda persepsikan, persepsi pun padam. Anda tidak mampu terlalu mengamati ketiadaan sebelum pencerapan pun padam. Ketika Anda mencerap akhir persepsi, inilah yang dimaksudkan dengan keadaan, bukan pencerapan ataupun bukan tiada pencerapan. Anda mencerap akhir pencerapan dan memahami alasan itu disebut tiada pencerapan. Itu hanya bergantung dari sudut pandang Anda melihatnya. Ketika Anda mencerap akhir pencerapan, maka pencerapan akhirnya padam dan batin berlalu. Mati, berakhir, usai. Anda memahami bahwa semua dhamma atau fenomena yang muncul karena suatu sebab kini lenyap dalam penghentian. Anda memahami kata-kata dari Bhante Asaji itu yang ditujukan kepada Sariputta dan alasan Sariputta langsung memahaminya. Yang kinci samudaya dhammang, semua hal yang muncul karena suatu sebab, sabatang niroda dhammang, suatu hari pasti berhenti. Suatu hari, cepat atau lambat, itu pasti terjadi. Menerima dan merangkul bahwa penghentian itu mungkinlah yang menunjukkan bahwa ada suatu akhir dan itu menjadikan nibbana itu mungkin. Seperti para pelaut kapal karam yang terapung di atas permukaan air, Anda bisa melihat daratan, satu-satunya tempat Anda bisa selamat. Kapanpun ada pergerakan, tindakan, perkataan, dan keberadaan, maka di sana ada dukkha. Buddha mengatakan bahwa bahkan seujung kuku kotoran di jari Anda akan berbau busuk. Sama pula, bahkan sejumput kecil keberadaan pun merupakan dukkha. Segalanya harus ditinggalkan, dilepas. Ketika kita memahami hal ini, maka kita memahami jalan menuju pembebasan, menuju keterbebasan. Siapapun yang melawan ajaran ini dan ingin mempertahankan adanya suatu hal di suatu tempat, potongan terakhir dhamma, potongan terakhir keberadaan, baik yang Anda sebut sebagai bersatu dengan Tuhan, kesadaran asal, batin sejati, atau apapun dan apapun istilah lain yang digunakan orang lain, itu adalah delusi, pandangan salah. Tak kala Anda melihat hal-hal berhenti, Anda melihat lebih dalam dibanding itu. Anda melihat pemadaman hal-hal dan akhir fenomena adalah pengalaman yang terindah.
Anda tidak bisa melaju lebih jauh atau lebih baik dibanding tiada. Kapanpun ada sesuatu yang tersisa, maka ada sesuatu lagi untuk dikerjakan, sesuatu lagi untuk ditenangkan, sesuatu lagi untuk dibawa menuju penghentian sempurna dan pembebasan. Saya hentikan dahulu sampai di sini video part 20B. Masih ada beberapa halaman untuk menyelesaikan bab 20 ini. Saya akan lanjutkan pada video part selanjutnya yang merupakan video part terakhir dari pembacaan buku Here and Now. Pada video part terakhir nanti, saya akan menyelesaikan membacakan sisa dari bab 20 ini, kemudian saya gabung dengan senarai istilah. Sehingga video part 20C nanti akan merupakan video part terakhir dari pembacaan buku Here and Now. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang